Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh matematika semester kelas 7 semester ganjil bersama dengan Pak Sofyan. Walaupun kalian masih belajar di rumah, tapi harus tetap giat dan antusias mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Materi yang akan disampaikan saat ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, faktor persekutuan terbesar. Tujuan pembelajaran adalah satu, memahami konsep RPB dan KPK. Kedua, menentukan RPB dan KPK dari dua atau lebih bilangan bulat positif. Tiga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan RPB dan KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. RPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk mempelajari materi ini, kalian harus paham mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2, 3, bilangannya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ini masih banyak ya, tidak dituliskan semuanya. Bagaimana menyelesaikan KPK dan RPB? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, cara yang paling mudah yaitu dengan mengurai. Nah, di sini ada contoh soal tentukan KPK dan RPB dari 10, 15, dan 20. Nah, kalau mengurai ini nanti di sini kan ada 3 bilangan yang kita tentukan KPK dan RPB-nya. Nah, tiap bilangan kita tentukan kelipatannya. Nah, di sini kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, sampai di sini 120. Nah, untuk dapat kelipatan ini adalah angka 10 ini nanti dikalikan dengan bilangan asli ya, yaitu bilangan asli itu dari angka 1 sampai tulisnya. Kemudian 15, kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, sampai 135, dan seterusnya. Ini masih banyak ya. Lalu 20, kelipatan di 20 adalah 20, 40, 60, sampai 120, dan seterusnya. Tahap berikutnya adalah tentukan kelipatan persekutuan. Nah, dari kelipatan bilangan ini terdapat bilangan-bilangan yang sama. Dan di sini bilangan yang sama adalah angka 60 dan 120. 60 dan 120 adalah kelipatan persekutuan dari 10, 15, dan 20, yaitu 60 dan 120. Untuk kelipatan persekutuan terkecil, nah di sini kan hanya ada dua yang sama ya. Ada yang sama 60 dan 120. Ambil angka yang paling kecil, itulah kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 10, 15, dan 20 adalah 60. Yang kedua adalah faktor. Faktor dari 10, 15, 20. Nah, sekarang masing-masing tentukan faktornya. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, bilangan ini adalah bilangan yang bisa membagi angka 10 ya. Kemudian faktor dari 15, 1, 3, 5, 15. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian sekarang cari bilangan yang di 3 bilangan itu ada. Nah, di sini bilangan tersebut adalah 1 dan 5 ya. Jadi faktor persekutuan dari 10, 15, dan 20 adalah 1 dan 5. Kenapa 1 dan 5? Karena angka 1 dan 5 itu masuk ke 3 faktor bilangan tadi ya. Lalu kemudian faktor persekutuan terbesar adalah, nah dari sini nanti kalian tentukan mana yang paling besar. Tentu saja angka 5. Maka faktor persekutuan terbesar dari 10, 15, dan 20 atau FPB 10, 15, dan 20 adalah 5.
Cara mengurai itu tentu saja sangat mudah, tapi akan sulit kalau misalkan angkanya besar. Maka ada cara yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu cara pertama adalah dengan pohon faktor. Nah, ini pohon faktor nih. Di sini contohnya masih sama ya, 10 tentukan KPK dan EPB 10, 15 dan 20. Angka 10, nah untuk membuat pohon faktor ini nanti angka 10 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 2 ya. Kalau misalkan tidak bisa 2, nah nanti naik ke angka berikutnya. Di sini ada angka 10. 10 bisa dibagi 2, yaitu 5. Nah, ketika ini dua-duanya sudah jadi bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Jadi 10 itu 2 dan 5 pohon faktornya. 15 dibagi 2 kan tidak bisa. Sekarang kita coba angka 3. 3 bisa ternyata. 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti ini sudah selesai karena dua-duanya sudah merupakan bilangan prima. 20 kita bagi dulu dengan angka 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian 10 ini bukan prima karena masih bisa disederhanakan, masih bisa dibagi oleh bilangan prima. 10 dibagi 2, 5. Berarti pohon faktornya adalah 2, 2, 5 ya. 2, 2, 5. Lalu kemudian setelah buat pohon faktor, kita buat faktorisasi prima. Nah, tulis di sini 10. Tulis di sini ya. 10 itu sama dengan 2 kali 5. 15 di sini 3 kali 5. 20 sama dengan, nah di sini faktor primanya adalah 2 dan 5. 2, 5. Cuma 2-nya kan ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Ingat, jangan salah. Nah, 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang menentukan KPK. Untuk menentukan KPK, kita patokannya dari sini. Nah, di sini ambil faktor bilangan prima yang berbeda. Jadi semuanya diambil 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kalau ada yang bilang faktor yang sama, nah ambil pangkat yang paling besar. Di sini kan bilangnya ada yang sama 2 nih, 2 ada di atas 2, di bawah 2 pangkat 2. Ambil 2 pangkat 2. Berarti KPK 10, 15 dan 20 adalah 2 pangkat 2. Jadi diambil pangkat yang paling besar, faktor prima yang berbeda. Kali 3 kali 5, 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12, kali 5 adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Untuk APB itu adalah faktor bilangan prima yang sama. Nah, di sini yang sama adalah 5. Dan kebetulan pangkatnya sama ya, berarti ambil saja 5. Jadi FPB-nya adalah FPB dari 10, 15 dan 20 adalah 5. Yang ketiga itu bisa dilakukan dengan cara tabel. Nah, ini penampakannya ya. Tentukan KPK dan EPB dari 10, 15 dan 20. Nah, di sini kita buat tabel ada 4 kolom. Kolom pertama adalah bilangan prima yang membagi. Nah, kolom ke 2 sampai ke 4 itu adalah kolom bilangan yang dibagi. Karena di sini ada 3 bilangan, maka di sini ada 3 kolom. Kalau ada 5 bilangan, 5 kolom. Kalau 2 bilangan, 2 kolom ya, disesuaikan saja. Sekarang berikutnya adalah, nah di sini angka 10 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, itu angka 2 ya. 10 dibagi 25, nah 15 bisa dibagi 2. Ini kan tidak bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, terus lagi angka 15. 20 bisa dibagi 2, bisa. 20 dibagi 2 adalah 10. Selanjutnya ke baris berikutnya, masih bisa dibagi 2 ya. Ini kan 5 tidak bisa dibagi 2, maka kalau tidak bisa dibagi, tulis lagi 5. 15 sama, tidak bisa dibagi 2, tulis lagi 15. Kalau 10 bisa dibagi 2, yaitu 5. Sekarang 2, apakah bisa membagi angka 5, 15 dan 5? Ternyata tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, dengan angka 2 naik ke angka 3. 5 bisa dibagi 3, tidak bisa, bisa ke 5. 15 dibagi 3 berapa? Bisa. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 tidak bisa dibagi oleh angka 3, maka itu lagi 5. Terakhir, nah di sini 5 semua, maka bilang prima berapa yang bisa membagi ketiga bilangan ini? 5 ya.
karena 3 tidak bisa bagi. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Nah, setelah baris akhir menghasilkan angka 1 semua, berarti ini sudah selesai gitu. Kemudian angka 5 di sini diberi tanda bulatan. Ini artinya bilangan yang bisa membagi ketiga kolom tadi atau ketiga bilangan tadi, maka dikasih bulatan. Nah, yang dikasih bulatan ini adalah sebagai EPB dari angka yang ditentukan. Nah, kebetulan di sini angka yang ditentukan adalah 10, 15, dan 20, maka EPB dari 10, 15, dan 20 adalah 5. KPK-nya adalah nanti kalian tinggal mengalihkan bilangan-bilangan yang membagi, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5, yaitu 60. Kita bandingkan dengan cara 1 dan 2, hasilnya sama ya ternyata. Jadi untuk menentukan KPK dan EPB ini silakan kalian boleh mana saja yang kalian bisa, yang kalian paham, yang penting jawabannya betul. Selanjutnya ini ada contoh soal cerita. Nah, di sini mengenai pergi ke kolam renang. Yanto 4 hari sekali, Yansen 5 hari sekali, dan Januar 6 hari sekali. Jika hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang, setelah hari berapakah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu? Nah, di sini jawabannya. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya bersama-sama. Kalau ada kata bersama-sama lagi, berarti ini bisa dicari dengan mencari KPK. Nah, KPK berapa? Nah, di sini Yanto 4 hari sekali, Yanto 5 hari sekali, Januar 6 hari sekali. Berarti KPK 4, 5, dan 6. Nah, kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel untuk menentukan KPK. Di sini bilangan yang akan kita bagi adalah 4, 5, 6. Di sini bilangan primanya 4 dibagi 2, 2, 5 tidak bisa dibagi 5, terus lagi 5, 6 dibagi 2, 3. Ini masih bisa dibagi 2 ya, 2 dibagi 2, 1, 5 tidak bisa dibagi, terus lagi 5, 3, terus lagi 3 karena tidak bisa dibagi. Selanjutnya naik ke angka 3 ya, ini 1 kan tidak bisa dibagi 3, terus lagi 1, 5, terus lagi 5, 3 dibagi 3, 1, terakhir angka 5 ya. 1 terus lagi 1 karena tidak bisa dibagi, 5 dibagi 5 1 terus lagi 1. Nah, ini sudah 1 semuanya, sudah selesai gitu ya, menentukan KPK atau EPB. Nah, untuk KPK tinggal dikalikan saja 2 kali 2 kali 3 kali 5, yaitu sama dengan 60. Nah, nanti si Yanto, Yansen, Januar bertemu lagi pada 60 hari berikutnya. 60 hari itu sama dengan 8 minggu atau 56 hari ditambah 4 hari. Kalau bertemu hari Sabtu, maka 8 minggu berikutnya ada hari Sabtu, sama 4 hari setelah hari Sabtu, yaitu hari Rabu. Contoh berikutnya di sini adalah contoh mengenai EPB. Kalau EPB itu kata kuncinya, nah kita tentukan kata kuncinya di sini. Kata kuncinya berapa maksimal. Kalau ada kata berapa maksimal, berarti ini dicari dengan EPB. Berarti EPB dari 18, 24, dan 30. Nah, di sini menggunakan pohon faktor, silakan bisa dilihat ya. Ini faktorisasi primanya. Nah, di sini 18 2 kali 3 pangkat 2, 24 2 pangkat 3 kali 3, 30 2 kali 3 kali 5. EPB-nya adalah 2 kali 3 ya, yaitu 6. Jadi jumlah maksimal anak yang mendapatkan makanan adalah 6 orang. Dan ini adalah latihan soalnya, silakan kerjakan selama jam pembelajaran, maksimal dikumpulkan jam 9:25. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa paham apa yang Bapak sampaikan. Baik, materi yang Bapak sampaikan cukup sekian, semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.